Astagfirullahaladzim. Bentar lu, pas lagi ya. Bentar, jangan. Kick. Ki, apa itu Ki? Siapa itu? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya R, dan video ini adalah segmen Bedah Drahor episode ketiga, yaitu membedah sisi pembodohan, tipu-tipu, kehaluan, horor hoak. Pokoknya membongkar rekayasa dan kebohongan video uji nyali tipu-tipu Iman Laslos. Oke, gas. Oke, sebelum kita masuk ke tahap pembedahan, gua kasih tahu dulu nih soal konsep atau modus dari video uji nyali tersebut ya. Yang pertama, konsep uji nyali ini dibuat seakan-akan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uang tuh. Tujuannya adalah untuk menarik simpati penonton ya kan, karena dianggap bermanfaat bagi orang lain. Oke. Yang kedua, semua penampakan di video tersebut asli rekayasa dan editan pasti ya. Oke, yang ketiga, ketahuan terlalu memaksa dan kurang teliti. Ya, tapi tetap lumayan. Tetap gua apresiasi ya, karena masih mampu menipu sebagian penonton gitu kan. Dan yang keempat, seharusnya aksi tersebut tidak layak disebut sebagai uji nyali ya. Nggak layak banget pokoknya. Mau tahu kenapa? Mau tahu? Yuk, tonton sampai akhir. Oke, kita mulai pembedahan yang pertama ya, yaitu video yang berjudul Berjuang Melawan Rasa Takut Demi Ibu ya. Uji nyali berhadiah. Dalam video ini gua hanya fokus membongkar kejanggalan dan editan yang belum teman-teman sadari pokoknya. Karena gua nggak tertarik untuk membahas soal lokasi dan peserta yang melakukan aksi tersebut ya. Jadi di awal video, host atau Ki Blewuk, nama samarannya ya, Ki Blewuk, memberitahu kalau uji nyali tersebut dilakukan selama 2 jam. Oke. Dan apabila peserta ini berhasil melewati tantangan tersebut, maka peserta ini berhak mendapatkan hadiah berupa uang ya, senilai 3 juta rupiah. Tuh, sangat dermawan sekali ya kan. Subhanallah pokoknya. Oke. Kejanggalan pertama ya. Video tersebut enggak menggunakan kamera inframerah, melainkan hanya menggunakan efek filter editing ya. Pada menit 1:50 detik, coba kalian perhatikan ya, ada pergantian warna dari sebelumnya yang masih natural kemudian berubah menjadi hitam putih, atau seakan-akan warna hitam putih dari video tersebut merupakan hasil rekod kamera inframerah ya. Nih gue tunjukin. Kesalahan editor pada momen tersebut adalah kurang teliti saat memilih efek filter yang digunakan tuh. Akibatnya apa? Akibatnya ketahuan rekayasa inframerahnya di saat senter dinyalakan ya.
Saran saya ya, seharusnya efek filter hitam putih itu diterapkan bersamaan di saat senter dinyalakan. Nah, yang berarti pada bagian menit 1:54 detik ada tim atau kru yang menyalakan senter dari belakang kamera ya. Ini uji nyali apaan nih? Uji nyali tapi rame-rame gitu kan. Oke, kejanggalan yang kedua. Pada penampakan kuntilanak ya di menit 4:34 detik sampai di menit 4:48 detik kalau nggak salah. Coba teman-teman perhatikan ya. Perhatikan pucuk daun yang ikut muncul ya, dan juga ikut menghilang bersamaan dengan kuntilanaknya ya. Sebelumnya pucuk daun itu nggak ada, dan yang aneh juga tiba-tiba menghilang gitu. Nih gua tunjukin. Udah tahu kan ya? Udah tahu ya? Nah, berarti udah jelas penampakan tersebut adalah video lain yang ditempel. Dan dengarkan baik-baik pada saat setelah penampakan itu menghilang. Ya, terdengar ada suara orang ngobrol, dan suara itu jelas banget pokoknya, jelas banget, jaraknya cukup deket lah. Uji nyali macam apa coba? Yang diuji apanya gitu kan? Dan yang saya bingung, kenapa posisi penampakan itu ditempel di lokasi yang berbeda dari posisi di saat melakukan pengambilan adegan penampakan ya. Perhatikan pucuk daunnya. Ini tuh pucuk dari daun yang mana coba? Coba tebak. Lanjut ke kejanggalan yang ketiga. Perhatikan ya, di menit ke-5:21 detik sampai menit ke-6:10 detik. Coba perhatikan ya, di bagian menit ke-5:30 detik terlihat ada serangga yang terbang dan hilang entah kemana, nggak tahu. Serangga gaib. Serangga gaib. Oke, ini gua tunjukin. Jadi kemunculan serangga yang melintas tersebut merupakan serangga dari video lain atau video tempelan. Nah, karena itu video lapisan, ya sudah pasti video tersebut nggak full alias dipotong. Cuma dipilih fokus bagian penampakannya doang. Makanya ketika serangga yang lewat dari video lapisan tersebut tiba-tiba menghilang, ya karena ruang video sebelah kanannya udah nggak ada atau terpotong. Oke, lanjut di kejanggalan yang keempat. Ini unik teman-teman, unik ya. Coba kalian perhatikan ya, lilin yang digunakan tuh dari awal video sampai selesai dengan durasi uji nyali selama 2 jam. Peserta hanya membakar 1 lilin, ya kan? Seharusnya lilin itu ya tinggal tersisa sedikit atau minimal udah terbakar setengah lah. Lihat tuh, hampir nggak jauh berbeda dari lilin yang saat sebelum dibakar. Oke, jadi aksi uji nyali tersebut nggak mungkin dilakukan selama 2 jam. Ya perkiraan saya, lilin tersebut hanya terbakar selama ya kira-kira 18 menit lah atau 20 menit. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Uji nyali itu kira-kira hanya berdurasi berapa menit gitu kan. Dan yang aneh, kira-kira
lilin itu fungsinya untuk apa, kan? Kan lokasi syutingnya udah terang pakai cahaya senter, ya kan? Oke, video pertama selesai. Kita lanjut ke pembedahan uji nyali yang kedua, yaitu video yang berjudul Diserang Kuntilanak Biru Uji Nyali. Nah, itu kan menarik kan? Ada kuntilanak warna biru, katanya ya, katanya. Oke, untuk video ini khusus masalah inframerah dan lilin nggak perlu gua terangin lagi, karena ya sama aja triknya dengan video yang pertama ya. Kita mulai di kejanggalan yang pertama. Sebenarnya ya, di kejanggalan ini terletak di bagian penampakannya ya. Ya penampakan ini menurut saya sangat mencengangkan. Mencengangkan. Ya penampakan luar biasa lah gitulah. Tapi sebelum sosok itu muncul ya, perhatikan ya, peserta ini seperti mengalami sebuah serangan gitu. Ya, serangan lemparan. Lemparan oleh kru. Cek di menit kedua lebih 31 detik sebelum serangan itu terjadi ya. Ada terdengar suara seperti tarikan sleting. Tarikan sleting. Nggak tahu itu suara tarikan sleting dari jaket atau sleting yang lain ya. Dan lanjut pada menit kedua lebih 40 detik. Kedengaran ada yang lagi bisik-bisik tuh. Nah, ini kemungkinan ya, ini kemungkinan indikasi sebuah instruksi ya, atau aba-aba untuk melakukan serangan lemparan bohongan tadi itu ya kan. Serangan lemparan dari kru tuh. Jadi ada instruksinya. Oke, lumayan keren lah. Kita mulai di kejanggalan di saat munculnya penampakan pada menit kedua lebih 35 detik sampai di menit kedua lebih 43 detik. Gua cukup merasa lucu ya sebenarnya. Merasa lucu ya sama penampakan yang sangat luar biasa ini. Yang ternyata hanyalah sebuah tambahan animasi dari fitur aplikasi edit video. Atau kemungkinan lain ya adalah apa ya? Ya penampakan yang didownload dari video green screen lah gitu. Karena di situ udah jelas ya, udah jelas banget kelihatan batas dari ukuran animasinya ya. Nih gua tunjukin. Udah tahu kan? Nih batas sisi dari ukuran animasinya nih. Ya, kelihatan ya. Udah ya. Oke, kita bedah di kejanggalan yang kedua, yaitu penampakan kuntilanak pada menit keempat lebih 29 detik sampai di menit 4 lebih 54 detik. Nah, untuk trik editing penampakan kuntilanak pada bagian ini, mungkin teman-teman nggak bisa menemukan di mana sisi kejanggalannya ya. Karena gua akui sang editor di bagian ini lumayan teliti dan bersih itu ya. Mungkin teman-teman nggak bakalan sadar kalau itu hanyalah kuntilanak editan. Karena dari muncul sampai menghilang ya lumayan sulit ditemukan kejanggalannya, meskipun di situ ada bagian blur ya, ngeblur yang gua sendiri nggak tahu itu kenapa ya. Tapi tenang ya, tenang. Sehebat apapun editornya tetap ketahuan dari sisi kesalahan yang lain. Oke, perhatikan di menit keempat lebih 59 detik saat host datang menemui peserta yang pura-pura ketakutan tuh. Ya, ketakutan, shock. Dari analisis ini mengindikasikan bahwa key host ini memantau dari jarak hanya sekitar 16 atau 24 langkah dari lokasi peserta. Karena key host sakti ini pasti cepet-cepet datang ke lokasi peserta ya, dimulai dari teriakan pertama peserta itu sendiri, yaitu di menit keempat lebih 51 detik. Dan dari menit keempat lebih 59 detik saat host sakti itu datang ya, di bagian langkah pertama pada detik ke-59 itu udah berganti menjadi menit kelima. Oke. Dan pada menit kelima lebih 1 detik langkah kaki host tersebut terhitung melangkah sebanyak 3 langkah. Oke. Berarti bisa kita kalkulasikan dalam 1 detik yaitu sama dengan 2 langkah. Ini apabila key host tersebut datang dengan cara ya jalan biasa lah, jalan santai gitu ya. Dan kalau misal si host tersebut datang ke lokasi sambil lari-lari kecil gitu ya, cepet-cepet.
Maka bisa dikalkulasikan dalam 1 detik sama dengan 3 langkah. Oke, kita hitung ya. Kita jumlah langkah kaki si host. Ya. Pada menit keempat lebih 51 detik sampai di menit 4 lebih 59 detik, di sini dia punya waktu hanya 8 detik ya. Misal dia datang sambil cepet-cepet nih, lari-lari kecil ya. Misalkan dalam 1 detik terhitung ada 3 langkah ya, maka kita kalikan dengan 8 detik, jadi hasilnya sama dengan 24 langkah. Misalkan dalam 1 detik terhitung ada 2 langkah, maka kita kalikan dengan 8, jadi hasilnya sama dengan 16 langkah. Dah, dekat kan? Dekat banget. Ini tuh sebenarnya uji nyali atau ujian nasional gitu kan. Ada yang ngawasin ya. Ada yang ngawasin dari jarak deket banget gitu kan. Masih ada lagi ya. Dari sisi penampakan yang lumayan bersih tuh, trik editan hantunya. Sebenarnya di bagian ini editornya udah oke tuh, udah oke. Dan gua sendiri juga kesulitan tuh nyari kejanggalannya ada di mana. Ya tapi tetap ketahuan ya. Oke, perhatikan saat muncul penampakan susulan di menit ke-5 lebih 1 detik sampai di menit ke-5 lebih 5 detik. Di situ Ki Host menunjukkan kesaktiannya dengan cara menghilangkan si kuntilanak. Ya. Caranya simpel banget tuh. Simpel banget, kayak ngusir nyamuk tuh. Bet-bet hilang gitu kan. Nah, pada bagian ini kemunculan kuntilanak susulannya adalah kuntilanak yang sama. Kuntilanak yang sama. Dan juga video tempelan yang sama. Jadi video lapisan penampakan kuntilanak di menit 4 lebih 29 detik sebelumnya tadi itu diambil di copy ya, kemudian dipotong durasinya, terus ditempelkan ulang ke menit 5 lebih 1 detik sampai di menit ke-5 lebih 5 detik. Nah, jadi 2 kali kemunculan kuntilanak itu hanya menggunakan 1 video dan 1 adegan. Coba teman-teman perhatikan baik-baik ya, gerakan dan lipatan baju atau lipatan daster kuntilanaknya ya. Kita putar secara bersamaan. Oke, pinter, cakep. Kita langsung aja ke penampakan munculnya Banaspati dan 2 sosok kuntilanak yang datang secara gantian, bergilir ya. Untuk teman-teman ya, buat teman-teman ya, pada penampakan ini nggak bakal menemukan kejanggalan editan video tempelannya. Kenapa ya? Karena pada penampakan di bagian ini nggak menggunakan video lapisan. Dengan kata lain, kemunculan kuntilanak itu adalah sebuah adegan natural ya. Makanya hantunya nggak bisa menghilang ya kan. Kuntilanaknya nggak bisa menghilang guys. Aneh nih, kenapa ya? Aneh. Perhatikan pada kemunculan kuntilanak pertama dari sisi kiri video pada menit ke-10 lebih 36 detik. Dan kemunculan kuntilanak yang kedua dari sisi kanan video pada menit ke-11 lebih 31 detik. Ya. 2 kuntilanak ini muncul dari sisi pinggir video atau dari luar titik buta jangkauan kamera. Dan untuk kuntilanak pertama, analisis gua dia nggak menghilang. Dengan kata lain, hanya sembunyi di belakang pohon pisang pada menit ke-11 lebih 21 detik, yang dimana pada area rimbunan pohon pisang itu udah pasti ada kru atau tim kreatif yang standby untuk memberikan arahan gitu ya, untuk memberikan instruksi kapan masuk kapan keluar. Dan untuk kuntilanak kedua juga nggak menghilang ya. Pada menit ke-12 lebih 28 detik. Dia cuman muter badan kembali ke arah pertama dia nongol. Terus kejanggalannya di mana? Kejanggalannya ada di kesalahan kru atau tim kreatif yang nungguin di belakang pohon pisang itu tuh ya. Lihat nggak? Sadar nggak? Ya. Kejanggalannya ada di kesalahan kru atau tim kreatif yang nungguin di belakang pohon pisang. Nih gue tunjukin. Tuh tangan siapa tuh? Ya kan? Tangan siapa tuh? Ngapain tuh?
Ini ngasih instruksi teman-teman ya, ngasih instruksi. Oke. Dan kemudian drama horornya selesai. Oke. Oke, udah gitu aja. Kalau teman-teman nggak terima atau merasa gimana ya, silakan memberikan pembelaan ya dengan cara menyangkal pembuktian atau pembedahan yang gue lakukan ya. Kasih bukti-bukti yang sama lah gitu. Menit keberapa, ini bukan editan atau apa ya, berikan sangkalan yang sepadan gitu ya. Yang pasti ya teman-teman ya, yang pasti ya, jin atau penampakan hantu itu memang ada dan gua pernah lihat dan gua juga percaya bahwa jin dan hantu atau jin yang berubah wujud menjadi hantu ya, istilah kita itu ada dan gua percaya. Tapi bukan untuk diada-ada, oke? Ya, konten horor nyari hantu yang beneran ya, jangan hantu-hantu buatan. Nggak usah lu buat, udah ada hantu itu mah ya. Gitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Next time kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa sebelum bobo.